Assalamualaikum teman-teman. Dalam menanam cabai hidroponik, langkah yang pertama yaitu penyemaian. Dan ini adalah hasil semaian cabai kita yang berumur sekitar 25 hari setelah semai. Untuk cara penyemaiannya bisa teman-teman lihat di video kami sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Atau teman-teman juga bisa klik di sini. Langkah yang kedua yaitu pindah tanam. Kita akan memindahkan tanaman cabai ini ke tempat atau media yang lebih layak untuk pembesaran. Untuk media pembesaran, kita akan memanfaatkan wadah bekas cat. Sebelum wadah cat kita gunakan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat lubang. Nah, lubang ini bisa kita buat menggunakan holso ataupun solder dengan menyesuaikan diameter net pot yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan net pot yang 5 cm. Yang kedua, cat wadah tanam. Tujuannya untuk keindahan, juga antisipasi sinar matahari agar tidak masuk. Namun ini opsional ya teman-teman. Lalu yang ketiga, buat lubang di samping wadah cat. Lubang ini berfungsi sebagai sirkulasi udara, itu fungsi yang pertama. Lalu untuk fungsi yang kedua, lubang ini sebagai saluran pembuangan ketika hujan turun dan air nutrisi meluap. Untuk jarak lubang, kita ukur dari bagian atas wadah cat dengan menyesuaikan tinggi net pot yang kita gunakan. Selain itu, pastikan sebagian akar tidak terendam air. Harapannya agar tanaman mendapat oksigen yang cukup. Tanpa adanya lubang samping pada wadah tanam, ketika air nutrisi meluap karena bertambah dengan air hujan, maka seluruh akar akan terendam air. Pada saat itu, ketersediaan oksigen sangat sedikit, sehingga jamur akan muncul dan akhirnya tanaman cabai akan mengalami busuk akar.
12 hari setelah potong pucuk, hasilnya seperti ini teman-teman. Muncul banyak cabang baru. Untuk tanaman cabai ini akan kita pelihara 5 cabang saja, karena netpot yang kami gunakan terlalu kecil. Kalau semua cabang kita pelihara, pohon cabai akan mudah roboh. Jadi untuk teman-teman yang mau menanam cabai hidroponik seperti ini, usahakan menggunakan netpot yang besar ya. Untuk daun awal yang berukuran besar juga perlu kita potong, agar nutrisi fokus ke cabang yang kita pelihara. Tiga 30 hari setelah pindah tanam, bunga cabai pertama mulai muncul di setiap cabang. Maka dari itu, jika sebelumnya kita menggunakan AB mix sayuran daun, sudah waktunya kita ganti menjadi AB mix buah atau AB mix khusus cabai. Untuk pembuatan air nutrisi fase generatif ini, caranya sama seperti sebelumnya. Bedanya, untuk nilai TDS air nutrisinya yaitu 1500 ppm dari awal berbunga hingga panen. Oke, kita cek dulu menggunakan TDS meter. Untuk nilai TDS air nutrisinya sudah 1500, siap kita gunakan. Delapan 80 hari setelah pindah tanam, cabai rawit siap kita panen. Namun ternyata ada sebagian bakal buah yang rontok. Penyebabnya menurut kami ada dua kemungkinan. Yang pertama karena nutrisi AB mix yang kurang sesuai. Dan yang kedua karena pemangkasan daun berlebihan. Ketika daun terlalu sedikit, maka karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis juga sedikit. Padahal karbohidrat ini diperlukan untuk pembentukan bunga, buah, dan biji. Mungkin karena inilah ada sebagian bakal buah yang rontok. Pada awalnya, pemangkasan daun kita lakukan dengan harapan supaya nutrisi fokus ke buah, sehingga besar buah bisa maksimal. Tapi sepertinya, pemangkasan yang kita lakukan berlebihan. Jika teman-teman tahu penyebab lain bakal buah cabai rontok, silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk perawatan, teman-teman cukup menambahkan air nutrisi secara berkala, dengan nilai TDS di angka sekitar 1500. Nah, karena ini nilai TDS-nya 3043, maka kita cukup menambahkan air biasa, dengan sebelumnya mengatur pH-nya. Oke, sepertinya cukup untuk video kali ini. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.